Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah pertemuan yang ketiga di SPM ini ya. Dengan bersama saya Devi Ayuandira dengan NPMC 1C02005 dan rekan saya. Adristi Abdullah Utami dengan NPM C1C020100. Oke, udah pertemuan ketiga SPM yang hari ini pembahasannya tentang responsibility center, revenue and expense center atau pusat tanggung jawab, pusat pendapatan dan beban. Kayaknya di akuntansi kayak pendapatan dan beban itu hal yang basic banget ya, hal-hal yang itu tidak asing didengar ya karena itu selalu diucapkan di setiap pertemuan perkuliahan atau diskusi pun juga sering dibahas tentunya ya. Oke. Udah siap belum nih? Saya mau nanya-nanya banyak banget yang ternyata saya Wih, untuk di pendapatan dan beban ini ternyata ada beberapa hal yang saya tuh ternyata belum paham. Dan ingin saya tanyakan kembali ya kepada Adristi, mengingat mengingat kembali tentang pendapatan dan beban tentunya ya. Dan juga wah, tidak lupa dengan pusat tanggung jawabnya. Apakah sudah siap? Mari kita mulai. boleh, boleh. Oke, langsung saja. Mungkin sesuai dengan topik ya tentunya. Eh, apa apa sih lingkungan pengendalian itu? Terus juga lingkungan pengendalian itu meliputi apa aja ya? Ah, ini kan kita kan membahas tentang lingkungan pengendalian nih. Jadi lingkungan pengendalian manajemen ini yaitu jaringan kerja organisasi tempat manajemen melaksanakan tugas pengendalian. Nah, lingkungan pengendalian manajemen ini menyangkut perilaku individu di dalam berbagai jenis organisasi, terutama terkait dengan tanggung jawab keuangan dan berbagai unit yang ada dan subunitnya. Nah, lingkungan pengendalian ini meliputi ada dua, yaitu ada Responsibility Center sama Mensuring and Controlling Asset Employer. Nah, untuk yang Responsibility Center ini terdapat Revenue Center, Cost or Expense Center, Profit Center, Investment Center, sama Transfer Pricing. Nah, kalau yang untuk Mensuring and Controlling Asset Employer ini terdapat return of investment sama economic value added gitu. Oke. Oh, ternyata itu saya belum pernah dengar dan menambah wawasan saya tentunya. Oke, untuk pertanyaan kedua, tadi kita bahas tentang tanggung jawab. Jadi saya mau tahu dong itu pusat tanggung jawab itu apa sama tujuannya itu apa ya? Nah, ini inti dari kita yang akan kita bahas hari ini, yaitu Iya. tentang pusat tanggung jawab. Nah, pusat tanggung jawab ini adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Nah, suatu organisasi ini merupakan kumpulan dari berbagai pusat pertanggungjawaban. Jadi, tujuan yang dibuat pusat pertanggungjawaban ini, yang pertama ada dapat sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilai kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Terus, untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. Itu pasti kan? Selanjutnya ada memfasilitasi terbentuknya goals concurrence. Nah, yang keempat ada mendeklarasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Lalu, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahannya. Selanjutnya, sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir nih, ada sebagai alat pengendalian anggaran. Tuh. Oke, banyak juga ya tujuan-tujuannya yang ternyata tidak kalah penting ya. Tentunya di tanggung jawab ini ada sifat-sifatnya nggak sih?
Nah, itu boleh tahu nggak apa aja sifat pusat tanggung jawab itu? Nah, fungsi dari berbagai pusat tanggung jawab ini yaitu dalam perusahaan untuk mengimplementasikan strategi untuk mencapai tujuan. Nah, pusat pertanggungjawaban ini menerima bentuk bahan baku, tenaga kerja, dan jasa-jasa dengan menggunakan modal kerja, peralatan, dan aktiva lainnya. Dalam unit ini, staf seperti sumber daya manusia, transportasi, teknik, pencatatan, dan administrasi maka outputnya berbentuk jasa. Itu Oh, oke, seperti itu sifatnya ternyata. berbentuk jasa nanti. Oh, baru tahu ya. Oke, jadi em, di pusat tanggung jawab tentunya ada jenis-jenisnya ya kan ya. Nah, itu ada berapa jenis ya? Terus ada pengelompokan lagi nggak ya di dalam jenis-jenis pusat tanggung jawab itu? Nah, jenis-jenis pusat pertanggungjawaban ini bisa dibagi menjadi tiga, yaitu pertama, sifat pekerjaan yang dilakukan. Nah, ini mengenai apakah terkait dengan perolehan pendapatan atau laba. Selanjutnya ada wewenang yang diberikan oleh pimpinan puncak. Dan terakhir ada pengukuran prestasi. Nah, menurut sifat input atau output moneter yang diukur untuk tujuan pengendalian, itu ada pusat pendapatan atau revenue center, terus ada pusat beban, cost center, terus ada pusat laba itu profit center, dan terakhir ada pusat investasi atau investment center. Oke, banyak jenisnya ternyata ya. Oke, tadi itu saya dengar ada output dan input. Eh, terus apa sih hubungannya antara output dan input di dalam hubungannya dengan Manajemen pertanggungjawaban. pusat tanggung jawab? Itu apa sih? Jadi, manajemen pertanggungjawaban ini untuk mengoptimalisasikan hubungan antara input dan output. Nah, sebagai contoh nih, misalnya departemen produksi, inputnya dalam bentuk dalam bentuk bahan baku masih yang masih dapat dilihat pada produk jadi. Pengendalian difokuskan pada bagaimana memanfaatkan input minimal untuk menghasilkan output yang diinginkan, yaitu sesuai dengan ketentuan dan standar kualitas yang ditetapkan pada waktu dan kuantitas seperti yang diinginkan. Nah, pada beberapa kondisi, input tidak berkaitan langsung dengan output. Nah, pada kegiatan penelitian dan pengembangan, hubungan antara input dan output lebih sulit lagi dijelaskan. Hasil dari kegiatan penelitian mungkin tidak nampak pada beberapa tahun dan jumlah biaya optimum untuk pengendalian penelitian sulit ditetapkan. Tuh. Oke, ternyata ada hubungan langsung dan hubungan tidak langsung juga ya di dalam output dan input ini. Terus saya mau nanya dong tentang kan tadi ada output dan input. Nah, itu kayak gimana sih cara mengukur output dan inputnya? Nah, yang pertama ada input nih. Input yang digunakan kebanyakan dinyatakan dalam ukuran-ukuran fisik. Misalnya jam kerja, kWh listrik, liter BBM, dan lain sebagainya tuh. Nah, untuk kepentingan SPM, ukuran fisik tersebut diterjemahkan menjadi satuan moneter. Nah, selanjutnya ada biaya. Nah, biaya merupakan suatu ukuran moneter dari jumlah sumber daya yang digunakan oleh suatu pusat tanggung jawab. Lalu selanjutnya yang diukur dalam pusat tanggung jawab adalah tingkat efisien dan efektivitas. Nah, untuk efisien, perbandingan antara output dengan input atau rasio output terhadap input atau jumlah output per unit input atau membandingkan biaya aktual dengan biaya standar. Nah, sedangkan untuk efektivitas nih, hubungan antara output dengan sasaran yang harus dicapainya. Jadi semakin besar output yang dikontribusikan, maka semakin efektif. Nah, selanjutnya ada suatu pusat tanggung jawaban yang efisien jika dilakukan suatu dengan tepat dan efektif jika melakukan hal-hal yang tepat atau do thing right, do right things. Yang terakhir adalah yaitu
tolak ukur yang penting atas efektivitas dan ukuran efisiensi. Oke. Jadi saya sedikit kurang paham ya tadi, agak nge-lag sedikit di kepala saya tentang hubungan antara output dan input. Nah, jadi seperti dalam situasi di mana input ini secara tidak langsung berkaitan dengan output yang dihasilkan, seperti contohnya pada biaya periklanan yang ditujukan untuk meningkatkan hasil penjualan, namun juga dipengaruhi oleh faktor lain selain iklan. Nah, jadi bisa nggak sih dijelaskan mungkin dari contoh lain dari iklan itu kayak gimana? Hmm. Karena penjualan juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor lain selain iklan, sehingga kaitan antara meningkatkan biaya iklan dengan meningkatkan pengeluaran iklan lebih didasarkan pen, eh, pada penilaian atau kebijakan daripada data. Oleh karena itu, iklan salah satu contohnya yang mana tidak dapat ditelusuri. Contoh lainnya itu seperti promosi. Tuh. Oke. Nah, mungkin gimana? Masih ada yang mau ditanyakan nggak, Devi? Oh, kayaknya cukup ya. Tadi tuh rada nge-lag aja di akhir itu kayak ah, ada yang kurang ngeh nih di kepala saya. Mungkin saya nih yang mau bertanya-tanya sama Devi. Wow, Nah, boleh dong, boleh? boleh. Mungkin untuk yang pertama nih, bagaimana sih pusat tanggung jawab melakukan pengendalian ketika penjualan aktual tidak sesuai dengan yang dianggarkan? Oke, jadi tentunya ya kadang tidak luput dari sesuai yang dianggarkan. Memang kita dari awal sudah merencanakan, tapi ya realisasinya kadang tidak begitu Sesuai. mulus ya. Iya, susah. Jadi peranan tanggung jawab itu di mana untuk mengimplementasikan strategi yang telah disusun oleh manajer senior dalam rangka mencapai cita-cita organisasi. Yang di mana ketika terjadi penjualan aktual yang tidak sesuai dengan yang dianggarkan, maka pusat pengendalian melakukan viewer atau tujuan ulang mengenai penjualan tersebut, atau bisa dikatakan melakukan batas toleransinya seperti itu. Jadi melakukan review nih untuk atau Iya. ulang gitu. Oh, selanjutnya nih untuk pusat pendapatan atau revenue center. Ini ada karakteristiknya nggak? Oh, ada dong, tentunya ada. Apa tuh? Oke, jadi sebelumnya tuh saya jelasin sedikit ya tentang pusat pendapatan atau revenue center. Itu adalah pusat pertanggungjawaban yang bertugas untuk menciptakan pendapatan, kemudian diberi wewenang untuk mengatur pendapatan, kemudian ada prestasinya juga diukur berdasarkan perbandingan antara pendapatan yang dianggarkan dengan realisasi pusat tanggung jawab. Kemudian eh, pusat tanggung jawab ini yang diukur tingkat outputnya atau pendapatan dalam satuan uang atau moneter, akan tetapi tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk meningkatkan output atau beban dengan outputnya. Kemudian di sini ada karakteristik yang ditanyain sama Adristi ya. Jadi yang pertama itu ada unit pemasaran atau penjualan yang tidak mempunyai tanggung jawab atas harga pokok penjualan barang-barang yang dipasarkan. Yang kedua yaitu penjualan atau pesanan aktual yang diukur dengan anggaran atau kuota. Kemudian yang terakhir itu ada manajer dianggap bertanggung jawab terhadap biaya langsung di dalam unit organisasinya, tetapi tidak terukur. Hmm, Seperti itu. gitu. Nah, tadi kan tentang pusat pendapatan atau revenue center. Nah, kalau untuk pusat beban nih, apa itu sama karakteristiknya? Gimana? Oke, tadi pendapatan sekarang beban. Oke. Jadi di pusat beban ini ada biaya merupakan pusat pertanggungjawaban organisasi yang prestasinya diukur berdasarkan masukan atau biayanya. Jadi di dalam pusat biaya ini memasukkan input yang diukur dalam satuan moneter dan uang sama seperti yang pendapatan tadi, tetapi keluaran atau output ini tidak selalu diukur dalam satuan uang.
Kemudian pada pusat biaya, manajer pusat bertanggung jawab, terutama bertanggung jawab pada atas pengendalian. Kemudian di yang pertama itu tugas atau yang kait dengan perolehan pendapatan atau laba. Kemudian yang kedua, mengatur biaya dalam rangka pekerjaan yang menjadi tugasnya. Dan yang ketiga dan yang terakhir ini adalah prestasinya diukur berdasarkan biaya yang dianggarkan dengan realisasinya. Seperti itu, Ais. Nah, pusat penelitian dan pengembangan ini atau Research and Development Center ini kan adalah suatu unit perusahaan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penelitian dan pengembangan produk-produk baru. Nah, proses baru dan paten nih. Nah, apa apa saja sih mungkin permasalahan yang ada dalam pengendalian atau karakter pengendalian ini? Oke, jadi permasalahan dan uh, di ada beberapa pengendalian ya. Yang pertama yaitu kesulitan menghubungkan input dan outputnya karena termasuk pada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua, terdapat kesesuaian cita-cita karena manajer itu ingin mencapai penelitian yang terbaik dan unggul, walaupun biayanya juga ya sesuai lah ya dengan apa yang diinginkan seperti itu. Kemudian lead bank ini suatu rangkaian yang diawali penelitian dan akhir pengujian produk. Jadi sifatnya itu tidak terencana dan uh, kemudian tentang waktunya tidak lama dan serta berjangka. Kemudian uh, kemudian yang keempat tadi ya, lupa juga saya. Pada program ini tidak ada cara ilmiah untuk menentukan skala output antar lead bank, sehingga prosesnya dibagi-bagi. Kemudian yang kelima itu pengendalian program lead bank ini dilakukan melalui anggarannya, yang dimana dengan sistem proyek dan cara kalendarisasi atas pengeluaran dalam periode anggaran. Kemudian yang terakhir itu ada pengukuran kinerja secara periodik, yang dimana membandingkan biaya aktual dengan anggaran untuk pengendalian pengeluaran berikutnya. Mungkin saya akan bertanya mengenai penurunan laba nih. Nah, pada pusat pengembangan dan penelitian di mana jika terjadi penurunan laba, apakah harus dilanjutkan atau dihentikan? Boleh tolong jelaskan nih, Mbak Devi. Oke, untuk penurunan laba, apakah harus dilanjutkan atau diberhentikan? Oke. Agak kayak gimana ya? Jadi pada pusat penelitian dan pengembangan tentunya ada struktur dan anggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan ya tentunya. Jadi maka hubungannya dengan laba tentunya belum bisa dikatakan apakah dia menguntungkan atau tidak karena sesuai dengan kebijakan pusat penelitian dan pengembangan itu biasanya dampak dari yang dirasakan nanti sekitar mungkin dari 5 sampai 10 tahun lagi dan itu jangka waktunya lumayan dong melihat itu semua dan itu juga karena penelitian ini pengembangan itu sifatnya juga jangka panjang makanya nggak jarang kalau misalnya kita juga masih ragu-ragu nih ini kayaknya ini nguntungin atau enggak karena jangka waktunya yang lumayan panjang sekitar 10 tahunan kayak gitu kan baru dampaknya bisa dirasakan seperti itu. Karena sifatnya jangka panjang nih ya. Iya, Gitu. makanya susah kita untuk mengukur-ngukurnya. Mungkin ada masalah dalam pengendalian pada pusat administrasi dan pendukung. Nah, untuk administrasi dan pendukung ini, bagaimana sih cara mengatasi permasalahan dalam pengendalian sehingga bisa dicapai tujuan bersama? Oke, eh, kita nggak jauh-jauh dari masalah ya. Setiap organisasi, setiap itu nggak mungkin ya lempeng aja, lancar jaya nggak mungkin ya tentunya. Jadi pasti ada masalah-masalah di dalamnya. Jadi ketika menilai
pusat beban yang dimana aktualnya 80 juta, sedangkan yang dianggarkan itu 130 juta, maka biasanya ada batas toleransi yang dimana itu perlu review yang tadi saya katakan atau tinjauan ulang karena adanya control loss dan uncontrollable cost, yaitu biaya yang bisa diakses seperti biasa produksi, serta biaya yang tidak dapat diakses seperti biasa atau overhead atau yang biasa kita gelang penyusutan seperti itu. Jadi gitu. Masih ada tuh kaitannya dengan tinjau ulang tadi ya. Ya, kita melakukan review berkali-kali juga dan tentunya reviewnya juga tidak sembarang ya, karena ini menyangkut jangka waktu yang panjang tadi, yang hampir 10 tahun ya. Jadi itu harus teliti banget. Mungkin yang terakhir nih, bagaimana jika fungsi perencanaan bagi pusat pengeluaran yang tidak direncanakan? Nah, itu gimana tuh? Oke, dadakan ya. Tidak direncanakan, dadakan banget. Jadi kalau jika fungsi perencanaan bagi pusat pengeluaran itu tidak direncanakan, jadi biasanya tuh ada dua tindakan. Yang dimana yang pertama itu anggaran tambahan atau incremental, biasanya teman-teman bisa dengar, yaitu tingkat biaya yang sekarang dari pusat beban kebijakan dipakai sebagai titik awal kekurangannya. Ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu pengeluaran yang ada dari pusat beban kebijakan kemudian diterima dan tidak dikaji ulang selama proses pembuatan anggarannya. Dan yang kedua yaitu para manajer pusat beban ini biasanya ingin meningkatkan pelayanan. Dengan demikian cenderung meminta tambahan sumber daya. Kayak biasa lah ya kalau karyawan itu minta bonus gitu, kasarnya itu kayak gitu, minta tambahan karena hasil kerja keras yang mungkin lembur atau pesanannya banyak, jadi biasanya karyawan mau minta bonus seperti itu kasarnya ya. Terus yang kedua itu ada tinjauan berdasarkan nol atau zero based review, yaitu membuat analisis menyeluruh dari setiap pusat beban kebijakan pada jadwal yang terus bergulir sehingga semuanya ditinjau setidaknya sekali 5 tahun. Sering juga disebut juga tinjauan berdasarkan nol. Jadi review itu juga ada eh, dengan jangka waktu yang 10 tahun, tentunya ada peninjauan kembali dan itu dilakukan sekali dalam 5 tahun. Seperti itu. Mungkin ini gimana nih? Gitu. Oke, ini udah pertemuan ketiga ya. Wah, dari pertemuan ketiga kayaknya makin lama pertemuan makin seru nih pembahasannya tentang SPM ini ya. Jadi, makin menggebu-gebu untuk di eh, podcast selanjutnya, tentunya dengan pembahasan yang baru. Tentunya masih bersama Adrisi Aprila Utami lagi. Kita akan membahas tentang chapter yang baru lagi tentunya. Mungkin saya rasa untuk di chapter ini tentang responsibility center, revenue and expense center ini ya, pendapatan, beban, juga tanggung jawab, pusat tanggung jawab ini saya rasa sudah cukup. Saya sudah eh, punya pengalaman lebih lah ya, pengetahuan lebih juga karena saudari telah menjelaskan kepada saya. Saya juga. Saya rasa cukup Cukup. dari siapa, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah, cukup. Kita lanjut Oke, minggu depan cukup ya. lagi. Oke, kita lanjut di minggu depan dengan pembahasan yang lebih seru lagi tentunya ya. Jadi saya rasa cukup. Terima kasih untuk hari ini. Podcastnya sangat menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune.